Selamat datang di lingkungan SMP Negeri 4 Nabire yang berada tepatnya di depan bandara di Jalan Pepera nomor 21 Kabupaten Nabire dengan akreditasi A. Sekolah ini telah dikenal dengan kedisiplinan yang kuat, ramah anak, ramah lingkungan, dengan jumlah siswa 745 orang yang terdiri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sekolah ini kerap kali aktif dalam mengikuti berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh sosial masyarakat ataupun dunia pendidikan. Salah satu bentuk pelatihan yang diikuti adalah sosialisasi MKM oleh Yayasan Noken yang disponsori oleh UNICEF. Setelah beberapa hari mengikuti sosialisasi MKM oleh Yayasan Noken, beberapa anak atau peserta didik yang mengikuti sosialisasi tersebut kembali ke sekolah sebagai duta-duta yang ditunjuk untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada teman-teman di lingkungan sekolah. Kami siswa-siswi SMP Negeri 4 Nabire. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian untuk melihat kegiatan MKM dan sanitasi yang ada di sekolah kami. Ayo ikuti keseruan-keseruan kami. Kegiatan pertama yang ingin kami perlihatkan adalah kegiatan sosialisasi MKM yang dilakukan oleh salah satu siswi di sekolah kami, yaitu Rimbi. Di sini Rimbi mempresentasikan tentang substansi dan konten yang ada di dalam MKM, yaitu manajemen kesehatan menstruasi. Disalurkan oleh yang namanya tuba falopi. Gimana cara kita mencegahnya? Yaitu dengan membuat pembalut kain ini. Pembalut kain juga bisa. Ya. Agar kita bisa membangun teman, bersikap sopan. Setelah menemukan pembalut gitu ya. Terus membalikan pembalut kalau bisa, atau cari pembalut buat temannya yang lagi menstruasi. Setelah fase berovulasi, yaitu mulai dimatangkan ovumnya. Ovumnya udah mulai matang. Ya, Tere, silakan. Istirahat yang pertama itu istirahat yang cukup, kedua makan dan minuman yang Ya, enggak, silakan jawab. Ada yang tanya lagi? Saya Ulia, silakan. Kita setiap bulan biasanya didatangi dari puskesmas buat dikasihkan obat tablet tambah darah. Kegiatan kedua yaitu praktek membuat pembalut wanita dari bahan yang ramah lingkungan seperti kain yang murah dan mudah didapatkan. Selamat pagi teman-teman, kami dari SMP Negeri 4 Nabire akan memperagakan cara membuat pembalut menggunakan kain sisa atau kain pecah. Teman-teman, kami membuat ini tujuannya untuk membantu atau menolong teman-teman petani yang sedang mengalami restrukturasi, dan kami membuat sendiri dari kain karena kita bisa cuci ulang atau bisa dipakai kembali, dan juga untuk mengurangi limbah dan tidak ada alasan untuk pulang ke rumah kalau jam pelajaran mengalami restrukturasi karena kami sudah menyediakan alatnya di sekolah atau di UKS. Sekarang saya akan menyebutkan
bahan-bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah kain katun lapisan pertama, dan yang kedua adalah kain mantel sisa lapisan kedua, dan lapisan ketiga adalah kain sisa handuk atau handuk yang dipakai, dan yang keempat adalah kain yang bisa menyerap cairan. Kita akan menggulung sampai selesai. Lapisan ketiga kain mantel kita akan menggulungnya sampai selesai. Gunakan kain pentul agar ketika dijahit tidak akan bergeser-geser. Pertama kita akan menggulungnya menggunakan mesin. Inilah hasilnya setelah menjahitnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan rutin yang sering kami lakukan, yaitu pembersihan toilet dan wastafel. Kami juga selalu menerapkan pola hidup bersih, salah satunya dengan menerapkan protokol cuci tangan dengan baik dan benar. Selain menerapkan protokol cuci tangan, dalam rangka pola hidup bersih, kami juga menerapkan cara penggunaan toilet yang baik dan benar. Halo, apa kabar semuanya? Kami dari SMP Negeri 4 Nagire ingin menunjukkan manajemen kesehatan yang ada di sekolah kami. Setelah mengikuti sosialisasi dari Yayasan OKM, sekolah kami semakin mengetahui bagaimana tentang sanitasi kebersihan. Dan sekarang saya akan mengajak kalian ke tempat di mana kami biasanya mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Nah, di sini adalah toilet wanita yang ada di sekolah kami. Ini adalah wastafel, tempat di mana kami biasanya mencuci tangan sebelum masuk kelas, sebelum makan, atau setelah menggunakan toilet. Ini ada salah satu contoh teman kami yang setelah menggunakan toilet, kira-kira seperti itulah kami setelah keluar dari toilet. Setelah itu, mereka akan mencuci tangan, membersihkan tangan mereka karena telah menggunakan toilet. Inilah fasilitas di toilet sekolah kami. Terus airnya mengalir dari sumber air. Tak lupa juga ada gayung untuk menyiram kotoran. Dan ya, di sini juga ada cermin buat kami merapikan pakaian kami setelah menggunakan toilet. Sekarang saya akan mengajak kalian ke atas ke toilet pria dan melihat bagaimana aktivitas dan fasilitas di sana. Nah, seperti inilah keadaan toilet pria di sekolah kami. Di sini ada juga wastafel, tapi sedang dalam proses perbaikan. Kami tetap menggunakan air bersih untuk mencuci tangan. Nah, tidak lupa mereka juga yang setelah menggunakan toilet, mereka akan mencuci tangannya untuk membersihkan tangan.
Kegiatan selanjutnya yang ingin kami perlihatkan adalah kegiatan UKS atau Unit Kesehatan Sekolah. Kegiatan UKS dilakukan sebagai langkah dini atau langkah pertama untuk mengatasi siswa-siswi yang mengalami sakit, terutama sakit medis. Halo, perkenalkan kami SMP memiliki usaha kesehatan sekolah. Silakan masuk. Halo, aku Ayu. Saya Dr. Rebecca, Dokter Cilik SMP Negeri 4. Ini adalah asisten saya. Halo, how are you? Nama saya Maisara. Halo, nama saya Jessica. Halo, nama saya Abdul. Ini adalah pasien kami yang bernama Stefani. Dan ini adalah ibu guru pembimbing bersama dengan kami. Di sini ada pasien kami. Kebetulan Deborah mengalami sakit kepala, sehingga para dokter-dokter cilik ini ya kita berdayakan untuk mengelola UKS, sehingga anak ini disuruh istirahat, menunggu perkembangan, dan statusnya dicatat oleh dokter cilik kita. Ya, statusnya dicatat, keluhannya apa, hingga jika berkembang masih tetap sakit kepala, biasanya kita merujuk kepada dokter. Ya, demikian. Ada beberapa fasilitas, mungkin dokter cilik bisa memberikan informasi tentang apa yang kita miliki. Ada P3K, 3K Pak, ya. dan ada kotak obat, Iya. ada sarung tangan, ada Tandu. Poster-poster itu menjadi bahan satu. Ada di sini ada minyak GPU, terus minyak kayu putih dan minyak tahun. Selain itu ada geliga dan ada kain bekas. Pengukur tensi. lihat tensinya. Demikian teman-teman, Bapak Ibu semuanya, inilah ruangan UKS SMP Negeri 4 Nabire. Kami telah melaksanakan tugas mulia kemanusiaan kami dengan merawat satu pasien hari ini, dan dia sudah sembuh. Bagaimana? Kuat? Sehat? Coba buat begini. Nah, sekarang kami coba untuk dia berdiri. Bagaimana perasaannya sekarang? Sudah lumayan sehat? Oke, puji Tuhan, tepuk tangan untuk para dokter cilik dan para perawat, juga pasien. SMP Negeri 4. Yes. Selain melakukan praktek-praktek, kami juga melakukan sharing dan diskusi kepada teman-teman tentang kegiatan MKM dan sanitasi sekolah. Tujuan dari sharing dan diskusi ini adalah untuk menambah pengalaman dan wawasan kepada siswa-siswi terkait kegiatan MKM dan sanitasi sekolah. Terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 4 yang salah satunya kita terapkan sanitasi lingkungan. Ini menjadi concern utama di sekolah
kami, karena sanitasi lingkungan ini merupakan salah satu unsur pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari seluruh rangkaian pendidikan yang lainnya. Menjadi perhatian utama karena ini merupakan bentuk pembelajaran terhadap anak-anak. Kami mencoba melengkapi dan memperbaiki, bahkan kami membangun sarana-sarana yang terkait dengan saluran irigasi maupun sanitasi lingkungan yang lain, mulai dari di depan halaman sekolah sampai di bagian dalam sekolah. Yang kedua terkait dengan masalah manajemen kesehatan menstruasi yang dalam hal ini dialami oleh anak-anak wanita. Nah, ini juga menjadi concern utama bagi kami. Saya sebagai kepala sekolah memberi pemahaman kepada Bapak dan Ibu guru agar dapat menerjemahkan apa yang menjadi pemahaman kita bersama terkait dengan manajemen kesehatan menstruasi, yaitu memberi pemahaman kepada anak-anak, khususnya anak perempuan yang sebagai siswa yang mengalami langsung terkait dengan manajemen kesehatan menstruasi, mulai dari peralatan reproduksi yang ada pada anak-anak itu sendiri, kemudian bagaimana ketika nanti mengalami menstruasi, baik yang pemula, yang pertama mengalami menstruasi, maupun pada saatnya nanti anak itu sudah terbiasa dengan. Nah, terkait dengan manajemen kesehatan menstruasi ini yang kita beri pemahaman bukan hanya sebagai anak perempuan saja, tetapi juga kita berikan kepada anak-anak laki-laki. Kenapa kepada anak laki-laki? Karena kami menyadari bahwa menstruasi ini merupakan siklus normal yang terkadang apabila anak-anak laki-laki ini tidak diberi pemahaman, maka ini nanti akan menjadikan sumber masalah tersendiri, terutama masalah pembulian terhadap anak-anak yang mengalami menstruasi. Di samping itu, anak perempuan sendiri juga kita memberi pemahaman bahwa ketika anak merasakan sesuatu terkait dengan siklus menstruasi, maka anak-anak kita menyarankan kepada mereka supaya menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan menstruasi itu. Kami dari SMP Negeri 4 Nabire memberi masukan atau memberi pemahaman kepada anak-anak. Ya, kami mengarahkan agar anak-anak ini menggunakan pembalut yang ramah lingkungan, kemudian yang murah harganya, yaitu dengan menggunakan pembalut yang terbuat dari kain, dan ini sudah disiapkan oleh sekolah, disediakan di sekolah, dan anak-anak kita harapkan dapat menggunakan itu dan nanti bisa mengembangkan dari rumah. Nah, harapannya dengan adanya pembalut yang ramah lingkungan ini, nanti yang pertamanya tentunya tidak menimbulkan limbah yang berarti, kemudian juga peralatan pembalut itu bisa digunakan berkali-kali dan secara ekonomis dapat diperkecil peluang keluarnya biaya yang lebih besar. Saya pikir itulah yang menjadi concern utama bagi SMP Negeri 4. Ya, sekali lagi terkait dengan manajemen kesehatan menstruasi dan sanitasi di lingkungan sekolah, ini menjadi concern utama agar dapat dilaksanakan oleh anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan secara menyeluruh. Demikian, terima kasih. Kami berterima kasih kepada UNICEF melalui Yayasan Noken atas program MKM dan sanitasi, sehingga kami bisa mengikuti dengan enjoy dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Filemon Bewapa, kelas 7C. Mantap. Saya sangat senang karena untuk mendapatkan ilmu. SMP 4 hebat.